Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini saya bagikan lagi kisah mimpi yang berkaitan dengan keadaan spiritual. Mimpi ini dialami seorang hamba Allah yang tempo hari menuliskan mimpi tersebut pada kolom komentar di channel YouTube saya. Dengan maksud menanyakan apa takwil mimpi atau makna mimpinya. Beliau bermimpi bertemu ular, tapi ketika ular itu dipegang, ular tersebut berubah menjadi sosok Raja Jawa, lengkap dengan mahkotanya. Apa takwil mimpi atau makna mimpi tersebut? Sebelum saya takwilkan atau sebelum saya maknai mimpi tersebut, perlu diketahui untuk seluruh umat Islam pada khususnya bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Syariat itu artinya peraturan. Mimpi adalah salah satu yang diatur di dalam agama Islam. Diatur dalam hal bagaimana cara meresponnya, karena mimpi itu ada 3 macam. Disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW bahwa mimpi yang baik, kabar gembira itu datangnya dari Allah, petunjuk dari Allah. Yang kedua, mimpi karena pikiran di saat terjaga, karena sering memikirkan sesuatu hal ketika belum tidurnya, maka kemudian terbawa ke dalam mimpi. Mimpi jenis kedua tidak memiliki makna. Mimpi jenis ketiga adalah mimpi menyedihkan, datangnya dari setan. Bisa juga mimpi yang buruk, itu datangnya dari setan. Maka mimpi jenis ketiga itu juga tidak perlu dicari takwilnya karena tidak memiliki makna. Tujuan jin atau setan menggoda manusia di dalam tidurnya agar manusia itu menjalani kehidupannya merasa was-was terus, tidak bahagia. Maka Nabi Muhammad menganjurkan ketika mimpi menyedihkan, mimpi yang tidak disukai, datangnya dari setan, itu dilarang diceritakan. Dan di dalam syariat Islam, perihal mimpi juga diatur tentang siapa yang boleh mentakwilkan mimpi. Hal ini berkaitan dengan firman Allah di dalam surah Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101 bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan pengajaran oleh Allah Subhanahu wa taala tentang takwil mimpi, memaknai mimpi. Yang itu artinya bahwa ilmu takwil mimpi bukan ilmu dari membaca buku, bukan didapat dari membaca tafsir mimpi, melainkan bagian dari ilmu laduni, ilmu yang didapat dari karunia atau pemberian dan rahmat atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain Nabi Yusuf alaihissalam yang pandai mentakwilkan mimpi, yaitu Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam banyak hadis, dan juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat beliau. Dan di kalangan ulama terdahulu itu ada yang namanya Ibnu Sirin. Perlu diketahui saudara-saudariku yang dirahmati Allah, mimpi bukan hanya kembangnya tidur, tapi ada juga mimpi yang merupakan bagian kenabian. Disabdakan Nabi kita Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Beliau itu bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang saleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Yang itu artinya bahwa umat Islam yang levelnya muslim tapi orang soleh, dan juga orang Islam, umat Islam di level mukmin itu dapat peluang rahmat, peluang pertolongan dari Allah berupa mimpi, petunjuk yang merupakan bagian kenabian. Dan mimpi bagian kenabian itu tidaklah dusta. Hal itu disebut oleh Nabi dalam dalil yang lain dengan sebutan al-mubasyirat. Mimpi yang baik, mimpi yang benar yang dilihat seorang laki-laki yang soleh, yang itu adalah merupakan satu dari 46 bagian kenabian. Untuk mengetahui dalil lain yang berkaitan dengan mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Lalu mengenai mimpi yang tadi saya ceritakan, saudara kita bermimpi bertemu ular. Ketika ular itu dipegang,
ular tersebut berubah menjadi sosok raja Jawa, lengkap dengan mahkotanya. Ini tergolong mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tapi berkaitan dengan jin. Jadi mimpi yang berkaitan dengan jin itu juga ada yang termasuk petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berkaitan dengan jin tidak selamanya berupa makhluk hidup. Ada kalanya berupa api. Karena dulu saya bermimpi, saya itu sholat, ketika tahiyat, ya, di dalam sholat itu ada bola-bola api yang menyerang, tapi tidak mengenai saya, meleset semuanya. Yang maknanya adalah Allah memberi petunjuk bahwa sholat yang saya lakukan itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang mana perbuatan keji dan mungkar itu adalah bisikan dari setan-setan, dari jin-jin yang kafir, yang jahat. Dan saya itu dihindarkan dari bisikan-bisikan setan-setan yang terkutuk itu. Karena apa? Karena Allah memampukan saya melakukan sholat. Nah, kemampuan ibadah sholat itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu salah satu contoh mimpi berkaitan dengan jin. Nah, di dalam kolom komentar pada channel YouTube saya sudah saya respon mimpi tersebut dengan saya menjabarkan dalilnya, yang mana inti dari takwilan mimpi yang dialami saudara kita itu saya maknai bahwa itu adalah tentang jin yang menjelma. Berupa apa? Itu tadi, berupa sosok raja Jawa lengkap dengan mahkotanya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan saudara kita itu bermimpi jin memegang, maka itu ada petunjuk bahwa Allah itu memperingatkan jangan sampai berteman dengan jin, karena Allah itu menganjurkan jin atau setan itu dijadikan musuh. Hal itu berkaitan dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Jadi itu makna tersiratnya di dalam mimpi tersebut, karena saudara kita itu memegang jin. Kalau misalkan orang sudah memegang, itu ada peluang ya, dia bisa saja berteman dengan jin dan berpeluang juga minta bantuan sama jin. Maka hal ini saya peringatkan agar memperbaiki amal solehnya, yang ketika amal soleh seseorang itu diterima oleh Allah dengan sempurna, maka terjadilah seperti yang dialami Umar bin Al-Khattab. Setan itu menghindari Umar bin Al-Khattab karena apa? Cahaya keimanannya beliau itu membakar, membuat panas jin-jin. Oleh karena itu, kalau misalkan kita mengetahui ada orang yang punya khodam dari jin, punya pembantu dari jin, apapun bentuknya, mau harimau kek, mau raja kek, itu bukan suatu yang baik, tapi suatu yang buruk. Karena orang bertakwa itu, cahaya keimanannya itu bisa membakar jin, membuat jin-jin itu malas, membuat jin-jin itu kabur. Justru sebaliknya, kalau jin itu berteman, suka mendekati orang tersebut, maka itu berarti ketakwaannya sangat minim, sehingga tameng ibadahnya, amal ibadahnya tidak bisa menjadi pelindung bagi dirinya. Padahal ibadah sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, bentuk jin itu bisa menjelma berupa apa saja. Disebutkan di dalam hadis Nabi, bisa berbentuk jin bersayap, berbentuk ular, anjing, dan bentuk yang bisa berpindah-pindah. Oleh karena itu, jangan sampai kita itu berteman dengan jin. Kalau misalkan bermimpi akrab dengan jelmaan jin, hati-hatilah, ya, perbaiki kualitas ibadahnya, lahir dan batinnya, supaya Allah menghindarkan dari pengaruh-pengaruh kedekatan dengan jin-jin tersebut. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.